Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indra Panca Hermawan SPD MM dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab 1, yaitu benua-benua yang ada di dunia. Pada kali ini kita akan membahas tentang benua Afrika. Tapi sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas benua Asia, kemudian ada benua Eropa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas benua Afrika. Baik. Kalau kita membahas benua Afrika itu merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Benua Afrika terletak di sebelah barat daya benua Asia. Pada masa lalu, benua Afrika dan benua Asia menyatu. Namun, karena adanya pembangunan kanal atau terusan Suez di Mesir, akhirnya kedua benua tersebut terpisah oleh perairan. Ya. Lalu secara astronomis benua Afrika terletak di antara 38 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur timur sampai 51 derajat bujur barat. Secara geografisnya, benua Afrika terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Luas wilayah benua Afrika mencapai kurang lebih 30.319.000 km persegi. Wilayah daratan dunia dengan batas-batas wilayah berikut. Untuk wilayah barat berbatasan dengan Laut Tengah atau Selat Gibraltar, timur dengan Laut Merah dan terusan Suez, selatan dengan Samudra Hindia, dan barat dengan Samudra Atlantik. Kalau kita berbicara tentang karakteristik benua Afrika, mungkin yang terbayang dalam pandangan kita, benua Afrika itu terkenal dengan binatang-binatang liarnya ya. Karena memang kalau secara keadaan alam, ya, benua Afrika itu terdiri atas 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu kawasan pegunungan, yaitu pegunungan Atlas di utara dan pegunungan Drakens di selatan. Kemudian bagian yang kedua adalah plato atau dataran tinggi yang terdiri atas plato Fouta Zalon di bagian barat, serta plato Jos, Adamaus, Bangga, Kata, Tibesi, dan Kamerun. Bagian yang ketiga merupakan wilayah Great Rift Valley atau lembah retak besar yang memanjang dari Anatolia hingga ke danau Malawi melewati lembah Yordan, Laut Mati, Danau Turkana, dan Danau Victoria. Bagian keempat ialah kawasan ledok atau basin yang membentuk daerah aliran sungai, rawa, serta gurun seperti basin Niger, Kongo, Kalahari, dan Chad. Adapun bagian kelima adalah dataran pantai di luar lingkup plato. Kalau kita melihat karakteristik daripada benua Afrika ini, ciri khas yang dapat membedakan daripada benua-benua lain yang ada di muka bumi itu adalah benua Afrika mempunyai wilayah daratan. Di benua lain
yaitu di Semenanjung Sinai di benua Asia. Yang kedua, benua Afrika memiliki wilayah gurun terluas di dunia, yaitu Gurun Sahara. Yang ketiga, benua Afrika memiliki aliran sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Yang keempat, danau terbesar adalah Danau Victoria dan danau terdalam adalah Danau Tanganyika. Benua Afrika merupakan benua termiskin bila dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Yang keenam, bentang alam terdiri atas dataran tinggi atau plato. Plato yang paling curam berada di selatan Drakensberg. Nah, kalau kita lihat di sini karakteristik benua Afrika ini memang berbeda dengan benua-benua lainnya ya. Dari sisi alamnya, di sana itu yang menonjol juga yaitu kekayaan alamnya luar biasa gitu ya. Hutan-hutannya masih terjaga. Kemudian binatang-binatang liarnya juga masih banyak di Afrika. Makanya kalau kita membicarakan kemarin benua Asia, benua Eropa gitu. Kalau benua Eropa mungkin yang kebayang dengan kemewahan, keindahannya ya. Tapi teknologinya gitu. Nah, kalau benua Afrika kita langsung terbayang di sana masih banyaknya hutan dan masih banyaknya hewan-hewan liar. Jadi setiap benua itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, kemudian bahasa yang ada di benua Afrika ya, berdasarkan para ahli ya, di Afrika ada beberapa bahasa. Yang pertama itu Niger atau Kongo Kordovan, digunakan oleh orang-orang Negro di Nigeria. Oleh karena itu ada orang Sudan dan Negro Bantu akibat beda bahasa. Ya, di timur bahasa Bantu, di barat bahasa Sudan. Lalu ada Afro-Asiatik, yaitu bahasa orang-orang Arab dan Berber atau Hamid dan Tensin dan Semit. Kemudian Melayu Polynesia itu digunakan di Madagaskar. Yang selanjutnya ada Khoisan. Orang-orang Busman atau orang-orang San, mereka hidup dengan Negro yaitu Hettenot atau orang Khoi. Yang selanjutnya Indo-Jerman. Di bawah koloni-koloni seperti Prancis, Inggris, Jerman, Italia. Jadi memang kalau untuk di Afrika itu, benua Afrika itu memang sangat-sangat unik ya. Dilihat dari alam, kemudian dari perekonomiannya juga, kemudian dari bahasanya juga. Karena memang benua Afrika ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa itu. Mereka istilahnya itu menjelajah sampai benua Afrika, kemudian bertempat tinggal dan terus menerus ya. Seperti ada Melayu Polynesia gitu ya. Kemudian ada juga dari Indo-Jerman ya. Jadi dari berbagai benua itu sebetulnya ada keturunannya di benua Afrika. Itu mengakibatkan bahasa yang digunakan juga beraneka ragam. Lalu kita berbicara tentang flora ya. Flora di benua Afrika itu sangat dipengaruhi oleh iklim, curah hujan dan topografinya. Dilihat dari sisi iklimnya, terdapat beberapa jenis flora, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hutan tropis di kawasan Republik Demokratik Kongo yang terdiri atas hutan lebat, pohon heterogen, dan selalu hijau sepanjang tahun. Pohon hutan di benua Afrika adalah mahoni dan kayu kenari. Selanjutnya ada stepa atau padang rumput dan sabana yang terdapat di luar daerah Khatulistiwa. Flora ini umumnya mengitari daerah tropis. Pepohonan di sini berada berupa padang rumput yang luas. Selanjutnya tumbuhan gurun, terdiri dari sejenis kaktus yang tahan panas dan kekeringan. Itulah sedikit ataupun hal-hal yang memang tumbuhan-tumbuhan yang agak berbeda yang ada di benua Afrika. Karena tumbuhan-tumbuhan yang hidup pun itu menyesuaikan dengan iklim yang ada di sana.
seperti kaktus, biasanya hidup di gurun gitu kan. Karena memang kaktus itu istilahnya tanaman yang sangat sedikit sekali membutuhkan air. Jadi tanaman kaktus ini adalah tanaman yang memang bisa hidup di gurun pasir ataupun di gurun-gurun yang memang iklimnya panas gitu. Jadi ya itulah yang namanya tumbuhan juga menyesuaikan tempat di mana ia bisa bertumbuh kembang. Kemudian ini adalah negara-negara yang ada di benua Afrika. Antara lain ada Afrika Selatan, ada Kamerun, ada Madagaskar, ada Tanzania, ada Maroko, ada Mesir, Aljazair, Kenya, Angola, Pantai Gading, Togo, Ghana, Uganda, Senegal, Zimbabwe, Sudan, Nigeria, Libya, Tunisia, Somalia, Afrika Tengah, Zambia, Gabon, Malawi, Guinea, kemudian ada Guinea Katulistiwa. Ini adalah negara-negara yang ada di benua Afrika. Baik, anak-anakku, saya pikir penjelasan saya untuk benua Afrika cukup sampai di sini. Ya, intinya kalian mengenal sekilas dulu ya ciri-ciri daripada setiap benua yang ada di dunia ini, gitu ya. Supaya nanti kalian juga istilahnya pahamlah gitu ya. Ternyata di dunia ini bukan hanya ada negara Indonesia saja gitu, bukan hanya ada benua Asia saja, tetapi ada benua Eropa, ada benua Afrika ya, dan benua-benua lainnya nanti yang kita akan pelajari, dan masing-masing benua memang memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. Baik, untuk minggu berikutnya kita akan mempelajari tentang benua Amerika. Baik anak-anakku sekalian, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa juga untuk absensi di Fikles dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Sehat-sehat selalu dan insya Allah kalau memang sudah waktunya kita bisa bertemu di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.